Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Baik, kembali lagi bersama saya di sini Ahmad Bukhari, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan PPKN kelas 12. Jadi ini adalah materi bahasan lanjutan dari materi PPKN sebelumnya. Pada video sebelumnya dalam bahasan yang sama, yaitu bab 1 tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, dan hubungan HAM dengan nilai dasar Pancasila, nilai instrumental Pancasila, juga nilai praksis. Kali ini kita akan melanjutkan materi bahasan selanjutnya, yaitu mengenai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Karena pada bab bahasan kali ini mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, kita kali ini akan mengetahui kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita mengetahui kasus apa saja sih yang pernah terjadi di Indonesia, kita harus terlebih dahulu mengetahui pelanggaran HAM itu sendiri. Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pada pasal 1.6 ialah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi pelanggaran HAM ialah setiap perbuatan oleh orang atau sekelompok orang, termasuk juga di dalamnya aparat negara, baik dia melakukannya secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu kelalaian ataupun tidak, yang secara hukum itu terlihat mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang. Misalkan ada si A atau Ki Jayat lah ya, kita bahasakan itu Ki Jayat. Misalkan Ki Jayat menghalangi seseorang untuk melakukan hak pilihnya dalam pemilu. Misalkan si Jayat menghalangi si Umar untuk nyoblos dalam pilkada. Nah, itu indikasi pelanggaran HAM karena dia sudah membatasi hak pilih seseorang yang menjadi haknya si Jayat gitu. Nah, karena hal tersebut, maka perilaku yang dilakukan oleh Jayat berpotensi perilaku yang melanggar hak berpolitik seseorang. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jadi pelanggaran HAM berat itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang dinamakan kejahatan genosida dan ada yang dinamakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu apa yang dimaksud dengan kejahatan tersebut? Kejahatan yang pertama, yaitu kejahatan genosida, ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Jadi kejahatan genosida, kejahatan HAM yang berat, ialah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa. Jadi contohnya seperti pembunuhan massal. Dalam Perang Dunia I dan II, kejadian ini marak terjadi. Bahkan di Indonesia pun pernah terjadi hal ini yang dilakukan oleh tentara Belanda pada saat agresi militer kedua. Atau yang kalian mungkin pahami atau yang kalian pasti mengetahui ialah dijatuhkannya bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Di sana kan banyak korban yang meninggal, banyak korban yang menderita akibat kejahatan perang tersebut. Itu salah satu perbuatan genosida ya. Nah, genosida itu bisa berupa apa saja sih? Membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok tersebut, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, dan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Lalu yang kedua ialah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap pendudukan sipil. Jadi kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan orang lain
atau kelompok orang sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Serangan tersebut meluas atau tersistem lah, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya seperti pembunuhan, bisa pembunuhan massal, bukan pembunuhan massal, pembunuhan berantai dan lain sebagainya, itu termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Contoh lainnya apa aja sih? Contoh kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang pertama ialah pembunuhan, kedua pemusnahan, ketiga perbudakan, keempat pengusiran, kelima perampasan, keenam penyiksaan, ketujuh pemerkosaan, kedelapan penganiayaan terhadap ras, dan kesembilan penghilangan orang secara paksa. Jadi bentuk-bentuk 1 sampai nomor 9 ini merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, lalu peristiwa-peristiwa apa saja? Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat apa saja sih yang pernah terjadi di Indonesia? Yang pertama ialah pembantaian di Rawagede, Karawang. Jadi pembantaian ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 yang dimotori oleh militer Belanda saat itu. Menurut data yang beredar, korban akibat pembantaian di Rawagede ialah berjumlah 431 orang lokal di Karawang. Jadi saat itu pasukan Belanda datang ke sana dan membantai, tanda kutip ya, membantai orang-orang desa di Rawagede. Selain pembantaian Rawagede, yang kedua ialah Raymond Westerling. Raymond Westerling ini salah satu petinggi APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang menjadi dalang dari pemberontakan APRA di Bandung dan juga di Sulawesi. Akibat yang dilakukan oleh Westerling, banyak korban penduduk Indonesia saat itu. Bahkan kalau dikalkulasikan, diakumulasikan seluruhnya, itu berjumlah sekitar 4.000 orang yang menjadi korban keganasan dari Westerling. Westerling ini sampai sekarang dia belum dijatuhkan hukuman mati dan kurang tahu kabarnya bagaimana. Yang pasti Westerling setelah dia melakukan dosa-dosanya di Indonesia, dia kabur ke Belanda. Yang nyewatin ya nih orang. Oke. Yang ketiga ialah peristiwa di Tanjung Priok. Kalau peristiwa di Tanjung Priok ini sudah masuk ke Orde Baru, yaitu pada saat pemerintahan Presiden Soeharto ya, Presiden Soeharto. Nah, peristiwa Tanjung Priok terjadi pada 9 September 1984 dan korban yang menjadi peristiwa tersebut sekitar 400 orang. Ya. Ini bentrokan yang terjadi antara kaum Islam, kaum orang Muslim dan militer saat itu. Itu yang termasuk pelanggaran HAM berat ialah kronologi tragedi Trisakti. Nah, Trisakti ini sampai sekarang kan masih belum terungkap siapa dalang dibalik atau siapa yang membunuh 4 mahasiswa yang saat itu berdemonstrasi menuntut Orde Baru untuk turun lengser pada 12 Mei 1998. Nah, sampai sekarang masih belum ketahuan, tapi peristiwa yang terjadi di Trisakti merupakan pelanggaran HAM berat juga. Selain itu juga yang terakhir, sebenarnya banyak ya, tapi saya contohkan hanya 5. Yang terakhir adalah peristiwa di Semanggi. Nah, Semanggi juga merupakan rangkaian dari pada era reformasi saat itu tahun 1998, dan ada kurang lebih 5 orang mahasiswa yang menjadi korban di tragedi Semanggi 1. Jadi pada kesimpulannya ialah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam usahanya tersebut dia membatasi, menghalangi, bahkan mencabut hak orang lain, kejahatan genosida ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Dan peristiwa yang pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia tadi, yang pertama ialah peristiwa di Rawagede,
Yang kedua ialah kejahatan dari Raymond Westerling. Yang ketiga ialah pemberontakan yang ketiga ialah peristiwa di Tanjung Priok. Yang keempat peristiwa tragedi di Trisakti. Yang kelima peristiwa di Semanggi. Selain ini sebenarnya banyak, ada tragedi Mesuji, ada tragedi Ahmadiyah di Banten dan sebagainya, itu banyak. Itu juga merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Oke, untuk kali ini itu saja bahasan kita. Semoga kalian dapat memahaminya. Untuk selanjutnya, next time.